Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabarnya kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat ya dan selalu semangat untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh. Nah, apakah kalian sudah siap untuk belajar? Ya, Ibu juga sudah siap untuk belajar bersama kalian. Jadi, mari bersama-sama kita menyiapkan modul tema 2, subtema 1, muatan pelajaran PPKN. Materi yang akan kita bahas pada hari ini adalah tentang aturan di rumah. Mengapa ya kita memerlukan aturan dalam kehidupan sehari-hari? Mengapa harus ada aturan dan apa saja ya aturan yang ada di rumah? Silakan simak penjelasan berikut ini. Anak-anak, coba kalian cermati gambar berikut ini. Mungkin kalian bertanya, perlukah aturan di rumah? Nah, jika kita mencermati masing-masing gambar berikut ini, ada orang tua yang mengetuk pintu saat hendak masuk ke dalam rumah. Ada gambar anak yang sedang merapikan sepatu atau mengembalikan sepatu di rak sepatunya. Ada anak yang mengembalikan semua mainannya ke kotak mainan. Ada anak yang sedang sarapan sebelum berangkat ke sekolah. Ada juga gambar anak yang berpamitan kepada kedua orang tuanya sebelum berangkat ke sekolah. Dan gambar yang terakhir adalah gambar seorang anak yang sedang mengetuk pintu saat pulang sekolah dan hendak masuk ke dalam rumah. Mungkin kata aturan bukan sesuatu yang asing di telinga kalian. Kenapa? Ya, karena baik di rumah, di sekolah, ataupun di lingkungan masyarakat, kita sering sekali mendengar kata itu. Jadi, mengapa ya kita memerlukan aturan dalam kehidupan sehari-hari? Anak-anak, mungkin kalian bertanya, mengapa ya diperlukan adanya aturan? Jika ada pertanyaan yang demikian, maka kita akan mengacu pada tujuan adanya aturan. Adapun tujuan dari adanya aturan tersebut adalah untuk mengatur tingkah laku kita atau cara kita bersikap dalam berbagai situasi dan tempat. Di semua tempat, kita memerlukan adanya aturan supaya sikap atau tingkah laku yang kita lakukan sesuai dengan nilai-nilai atau norma yang ada. Kita tidak menyakiti perasaan orang lain. Kita bisa berbuat sesuai dengan ketetapan atau aturan yang sudah disepakati bersama. Jadi, aturan itu bukan sesuatu yang dibuat untuk mengekang kita loh. Mengapa? Karena aturan itu dibuat atas dasar kesepakatan bersama. Maka haruslah dijalankan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Supaya setiap kegiatan sehari-hari dapat dijalankan dengan baik dan menyenangkan. Itu dia pentingnya adanya aturan dalam kehidupan sehari-hari ya anak-anak. Berikut ini kita akan mengenal aturan yang ada di rumah. Jika mendengar kata rumah, maka erat kaitannya dengan yang namanya keluarga ya. Nah, rumah dan keluarga inilah yang menjadi tempat atau lingkungan pertama bagi kita untuk mengenal adanya aturan. Kita belajar untuk mengikuti aturan juga berasal dari rumah, berasal dari keluarga. Nah, aturan yang ada di rumah disepakati oleh semua anggota keluarga. Dengan kata lain,
semua anggota keluarga yang tinggal dalam satu rumah wajib mengikuti aturan yang disepakati bersama. Tidak boleh melanggar, melainkan semua harus mengikuti aturan yang disepakati tersebut, supaya semua kegiatan sehari-hari yang dilakukan di rumah dapat berjalan dengan baik dan menyenangkan. Anak-anak, selanjutnya kita akan mengenal apa saja ya contoh aturan di rumah. Berikut ini ada 3 macam aturan yang umum diterapkan di rumah, yaitu aturan saat makan, aturan saat bermain di rumah, dan juga aturan menjaga kebersihan rumah. Kita cermati satu persatu ya. Aturan saat makan di rumah. Contoh-contoh ini adalah umum yang dilakukan oleh banyak keluarga. Mungkin kalian di rumah pun menemui aturan yang demikian. Aturan saat makan di rumah antara lain berdoa sebelum makan, mencuci tangan sebelum makan, menghabiskan makanan yang sudah diambil, dan juga mengambil makanan sesuai porsinya ya. Tidak boleh melebihi kemampuan untuk makan makanan yang ada. Jangan karena lapar, semua makanan diambil sebanyak-banyaknya yang pada ujungnya kalian tidak bisa menghabiskan makanan tersebut. Jadi mengambil makanan sesuai porsinya dan harus dihabiskan. Makan harus dengan tenang, tidak sambil bermain gadget atau gawai kalian, tapi makan dengan tenang sambil menikmati makanan yang ada, tidak dengan lari-lari ataupun bermain dengan kakak atau adik. Nah, setelah selesai makan, ingat, kalian harus bisa belajar untuk mencuci piring sendiri setelah kalian makan. Selanjutnya, ada aturan bermain di rumah. Apa saja ya contohnya? Yaitu merapikan mainan jika sudah selesai menggunakannya. Ini penting ya, supaya kalian belajar juga untuk bertanggung jawab atas milik kalian sendiri. Nah, jika kalian memiliki atau adik dan ingin bermain bersama kalian, maka kalian wajib untuk berbagi mainan dengan kakak atau adik. Mengembalikan semua mainan pada tempatnya jika sudah selesai digunakan. Ini juga penting. Mengapa? Kalau kalian naruh atau meletakkan semua benda-benda mainan kalian sesuka hati kalian, tidak dikembalikan sesuai dengan tempatnya ketika di lain waktu kalian mau menggunakannya lagi, kalian lupa meletakkannya di mana. Pada akhirnya kalian akan menganggap bahwa mainan kalian hilang. Nah, ini juga merupakan salah satu hal sederhana yang menuntut tanggung jawab kalian atas milik kalian sendiri. Jadi ingat ya, kalau selesai mainan, rapikan lalu kembalikan semua mainan pada tempatnya. Yang berikutnya yang juga penting, bermain harus ingat waktu. Jangan sampai porsi bermain lebih banyak daripada porsi untuk tanggung jawab yang lain. Misalkan belajar, mandi, atau membantu orang tua. Semuanya harus diatur waktunya. Waktu saat bermain, waktu saat belajar, waktu saat membantu orang tua. Jadi, semua pekerjaan yang di rumah bisa kita laksanakan dengan lancar. Selanjutnya, ada aturan menjaga kebersihan rumah. Semua anggota keluarga yang tinggal dalam satu rumah wajib loh ya mengikuti aturan menjaga kebersihan di rumah. Salah satu hal yang sederhana adalah membersihkan dan merapikan kamar secara rutin. Kenapa? Karena kamar kalian gunakan setiap waktu. Dan juga berbagi tugas membersihkan rumah. Ada banyak ruangan di dalam rumah, maka kalian dan anggota keluarga yang lain harus mau berbagi tugas, supaya semuanya ikut tanggung jawab. Lalu ikut serta menata perabotan rumah. Kalau kalian lihat perabotan sedang tercecer atau ada benda-benda yang diletakkan tidak sesuai tempatnya, maka kalian wajib untuk mengembalikan sesuai dengan tempat yang semestinya. Dan yang lebih penting lagi adalah jangan buang sampah sembarangan ya.
supaya rumah tetap terlihat bersih dan rapi. Anak-anak, jika kalian menemui ada anggota keluarga yang tidak menjalankan aturan sebagaimana mestinya, maka kita juga berkewajiban untuk mengingatkannya ya. Kita harus mengingatkannya untuk mengikuti aturan sesuai dengan kesepakatan yang sudah disepakati bersama. Tapi yang harus kita ingat juga adalah ketika kita mengingatkan saudara kita untuk melakukan aturan di rumah, maka kita harus mengingatkannya dengan sopan. Jangan sambil berteriak atau berkata kasar ya, supaya tidak menyakiti perasaan orang lain. Baik anak-anak, kalian hari ini sudah belajar muatan pelajaran PPKN untuk materi tema 2 subtema 1 pertemuan 1. Kalian sudah belajar tentang aturan, yaitu aturan yang ada di rumah. Apa saja aturan yang ada di rumah? Lalu kalian juga belajar tentang tujuan dan siapa saja yang harus bertanggung jawab atas aturan di rumah. Dan juga kalian juga sudah belajar tentang contoh-contoh aturan yang ada di rumah. Berikutnya, kalian juga belajar tentang cara menegur anggota keluarga yang tidak menjalankan aturan sebagaimana mestinya. Semoga kalian bisa memahami materi hari ini ya. Selanjutnya, kalian harus mengerjakan tugas. Nah, untuk penugasan hari ini adalah modul tema 2, subtema 1 halaman 2. Link soal dapat kalian akses di Google Classroom. Jadi, anak-anak semuanya, selamat mengerjakan tugas ya. Kerjakan tugas-tugas kalian dengan teliti. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tetap jaga kesehatan. Tuhan memberkati. Terima kasih sudah belajar bersama Ibu hari ini. Tetap semangat ya.